Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmanita dengan NIM 0529244469 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3, tugas struktur data, di mana di sini ada dua soal yang membahas mengenai Deep First Search atau DFS, dan Breadth First Search atau BFS. Nah, kita fokus terlebih dahulu untuk pengerjaan nomor 1, di mana pada soal ini kita diminta membuat program DFS bahasa pemrograman Java yang mencari sebuah node pada graf ya di sini. Nah, di sini saya akan menargetkan A5 sebagai node-nya. Meskipun soal aslinya di sini ada 8 not, tapi di sini saya akan mengerjakan A1 sampai A7. Kenapa cuma 7 not? Karena di dalam graf yang nanti saya akan jelaskan itu, yang saya rancang, relasi antara notnya hanya terbentuk menjadi 7 relasi. Iya 7 not, yaitu A1 sampai A7, karena saya harus menjelaskan DFS dan nanti juga BFS secara visual, maka saya konsisten pakai 7 not agar tidak terjadi perbedaan antara program dan diagramnya. Dan di sini saya juga sudah sedikit mengerjakan rancangan, yaitu hubungan antara not dan tetangganya, yaitu A1 bertetangga dengan A2 dan A3, A2 dengan A4 dan A5, kemudian A3 bertetangga dengan A6 dan A7, dan seterusnya. Ini sudah saya buat ya. Ya, di mana A1 ini memiliki cabang yaitu A2 dan A3, kemudian nanti A2 itu akan memiliki cabang A4 dan A5. A3 memiliki cabang A6 dan A7. Ya, kemudian A5 itu nanti akan kembali ke A2 dan A4 ya. Kemudian untuk A6 itu ada A3, karena A3 kedua ini menunjukkan kembali A3 mewakili hubungan antara dua keterkaitannya. Ya. Kalau saya gambarkan seperti ini ya, di mana kan di sini A1 memiliki cabang A2 dan A3, kemudian A2 memiliki cabang berapa ini? A4 dan A5, kemudian A3 memiliki cabang A6 dan A7. Ini salah nulis ya. Ini A6 ya guys. Ini A6. Saya kurang fokus. Oke, langsung saja kita tuliskan kodenya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat kelas di SRFC bernama nomor 1. Oke, supaya untuk mempersingkat waktu pengerjaan, di sini saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan dengan rinci. Oke, di sini saya sudah membuat DFS yang nomor 1 ya. Coba kita klik kanan, kita run. Apakah hasilnya sesuai? Iya, target yang ditemukan itu adalah A5 ya. Target yang ditemukan adalah A5 dari A1. Kita cek A1, A2, A4, A5. Oke. 1, 2, 4, A5. Jadi sebelum ke hasilnya ya,
Saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari penulisan kode yang saya buat, di mana Until Java Until ini berfungsi untuk kita untuk menyimpan graf atau hubungan antara not yang kita kerjakan. Kemudian untuk ini adalah kelas nomor 1 yang dimana di sini berisi kode DFS. Dan kemudian untuk yang ini tuh graf mana ya? Di sini ini berfungsi untuk menyimpan hubungan antar not, misalnya itu A1 di A1, A2, A3. A1 itu hubungannya tetangganya A2 dengan A3 ya. Kemudian untuk visited ini tuh berfungsi untuk tempat menyimpan not yang sudah dikunjungi ya, supaya DFS tidak berputar-putar ke not yang sama. Kemudian untuk kode ini, di sini kita akan membuat struktur grafik ya berdasarkan tabel note yang sudah saya buat ini. Kemudian untuk bagian yang ini, itu maksudnya adalah menunjukkan A1 itu memiliki tetangga atau neighbor A2 dan A3 dan seterusnya seperti yang sudah saya buat ini ya. Oke. Kemudian untuk Boolean ini, public Boolean DFS ini merupakan metode yang dilakukan untuk mencari target menggunakan DFS ya. Kemudian yang ini untuk menampilkan hasil yang sudah ada notnya. Kemudian untuk bagian if, current not, equals, target, dan sebagainya ini, jika not yang sedang dikunjungi ternyata sudah sampai ke target atau A5, maka pencariannya akan selesai. Kalau misalnya belum, berarti kan dia nanti akan ke sini atau error gitu. Ini akan menunjukkan bahwa pencarian itu sudah selesai. Kemudian untuk visited at current node ini supaya DFS tidak balik lagi ke node yang sama dan tidak infinite loop atau tidak berputar-putar ya ke tetangga lain, maksudnya ke node lain gitu kan. Kemudian untuk for yang ini adalah perulangan ya, di mana di sini mengambil semua tetangga tersebut ya, neighbor tersebut supaya listnya itu tidak kosong. Nah, kemudian bagian yang ini itu artinya kita memilih tetangga yang belum dikunjungi. Terus masuk ke tetangga itu atau dinamakan rekursi. Jika hasilnya rekursi menemukan target, langsung turun ke akan true atau benar gitu kan. Kemudian yang ini untuk mencetak di mana semua tetangga tidak mengandung target atau backtracking ya. Kemudian untuk bagian ini, yang terakhir ini maksudnya adalah membuat sebuah objek graph dan menentukan target, misalnya targetnya A5 nih. Nah, terus di situ yang terakhir untuk menampilkan hasilnya. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini ya. Target yang ditemukan itu A5 ya. Kita balik lagi ke penjelasan ini di mana A1 itu sebagai titik awal. Kemudian A1 memiliki 2 cabang, A2 dan A3. Sebelah kiri A2, sebelah kanan A3. Kemudian yang ini A2 itu turun. Turun menjadi A4 dan A5. Kenapa dinamakan DFS? Karena DFS itu apa namanya? Langsung turun gitu kan. Maksudnya dia tidak apa ya namanya kerjasama kalau DFS itu mencari sampai ke dalam, maksudnya target yang terakhir ya kan. Nah, jadi DFS itu adalah metode pencarian pada graf yang bekerja sampai menelusuri akarnya ya. Akarnya kan 5 karena di sini uh, satu arah, kalau ini bisa uh, berketerkaitan gitu kan. Nah, dengan cara menelusuri satu jalur
sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum ke backtracking. Ini backtracking ya, kembali ke angka atau tetangga sebelumnya. Untuk pada gambar di ini atas ini, gambar ini tuh menunjukkan mulai dari A1 sampai berakhir ke A5. Tuh ya teman-teman, itu DFS. Oke, kita langsung menuju ke nomor 2. Ya, kita langsung ke soal nomor 2 di mana di oh salah, DFS ini ya. Salah ya guys, untuk soalnya ya, ini salah soal ini. Pokoknya yang soal nomor 2 yang ini ya, DFS. Oke, kita langsung saja pada soal nomor 2 ini. DFS itu algoritma pencarian pada grafik yang bekerja dengan cara menjelajahnya itu melebar, bukan sedalam seperti DFS ya. Nah, oke, BFS ini sifatnya FIFO seperti modul sebelumnya itu first in, first out ya. Nah, ini cocok untuk jalur yang pendek. Oke, kita langsung saja membuat kodenya. Kita buat kelas terlebih dahulu, kelas ini. Kita langsung saja buat kodenya. Nanti di akhir saya akan menjelaskan maksud dari kode BFS. Oke, di sini sudah selesai membuat BFS. Kita coba run dulu ya. Oke, ini kan mulai dari A1 ke 5, hasilnya juga A5. Di sini saya juga akan menjelaskan ya. Di sini yang pertama ini adalah library untuk kita menyimpan graf, membuat daftar tetangga atau neighbor, kemudian menyimpan note, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah kelas nomor 2, yaitu membahas tentang BFS. Dan untuk yang ini, di dalamnya itu membuat grafik yang menyimpan note yang berisikan daftar dari tetangga. Kemudian untuk yang ini, maksudnya ini adalah hubungan antara note yang sudah saya buat ya, dan ada di dalam sini. Nah ini. Kemudian public boolean BFS ini adalah fungsi dari BFS, yaitu menjalankan algoritma dari BFS itu sendiri. Kemudian untuk yang ini adalah variabel penting di mana visited ini untuk menyimpan note yang sudah dikunjungi agar tidak looping. Kemudian Q adalah antrian dari BFS. Nah, kemudian untuk yang while yang ini, Q pull ini mana ya? Q pull ini itu tuh berfungsi untuk mengambil dan menghapus elemen dari yang paling depan atau first in first out atau FIFO. Jadi setiap node itu yang diambil akan dikunjungi, kan? Kemudian kita akan mengecek apakah node tersebut itu sesuai dengan target. Nah, jika sama, pencariannya akan selesai itu. Nah, kemudian bagian ini kita memasukkan semua tetangga. Nah, di sini tuh yang berarti
kita akan mengambil daftar tetangga untuk saat ini, kemudian menambahkan antrian jika belum pernah dikunjungi. Nah, ini BFS itu bergeraknya melebar ya, bukan kayak DFS yang sampai ke level, jadi dia menyebar dalam bentuk level. Nah, kemudian ini itu mencetak jika BFS tidak ditemukan. Kemudian ini adalah metode main untuk menjalankan programnya, di mana kita membuat grafik baru, mulainya BFS dari A1, kemudian targetnya itu A5, ya. Oke, dan hasilnya kan seperti ini. Nah, kita juga akan membahas juga di sini ya, di mana untuk level 0 atau ya awal start itu A1, kemudian level 1 itu ada Q, A2, dan A3, kemudian level 2 itu diambil dari A2, dan tetangganya jadi A4 dan A5. Nah, kemudian Q-nya itu menjadi A2, A3, A4, A5. Nah, kemudian A3-nya diambil, tetangganya kan ada A6 dan A7, ini A6 ya guys. A6 dan A7, jadi Q seluruhnya adalah A4, A5, A6, A7. Jadi per levelnya level 0, level 1, level 2. Ya, level 2. Kemudian untuk level 4-nya, A4 itu memiliki tetangga A5. Jadi sudah ada di Q, jadi A5 itu targetnya ditemukannya. Nah, setelah ya, sekiranya penjelasan yang saya pahami, jadi kesimpulannya BFS atau Breadth First Search adalah metode pencarian pada graf yang bekerja dengan cara menelusuri grafik secara melebar, kemudian memakai antrian bentuknya Q, kemudian BFS itu cocok untuk mencari jalur tercepat atau yang terpendek. Nah, di sini kan tadi kan sudah dijelaskan kenapa sih mengandungnya A5 gitu kan. Nah, jadi A5 itu intinya kondisi yang terpenuhi untuk pencarian. Jadi kan dia belum ini apa namanya tadi kembali ke apa namanya not sebelumnya atau backlist apa ya itu artinya yang terakhir adalah A5. Oke ya, mungkin itu saja penjelasan yang saya pahami. Semoga bisa dimengerti dan kita di sini juga sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.